Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Ika dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah keterampilan berbahasa. Di sini saya akan membahas tentang nomophobia atau no mobile phone phobia. Apa sih nomophobia itu? Mari kita bahas. Di era digital, ponsel telah menjadi alat yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jendela dunia, sumber informasi, hiburan, dan alat untuk membangun relasi sosial. Kemana-mana, ponsel selalu ada di genggaman tangan, seolah menjadi perpanjangan dari diri sendiri. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa ini, terdapat sebuah fenomena yang kian mengejala, yaitu nomophobia, no mobile phone phobia. Nomophobia adalah ketakutan berlebihan terhadap hilangnya koneksi internet atau akses terhadap ponsel. Nomophobia ini muncul sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi digital, terutama ponsel. Jadi nomophobia ini adalah salah satu gejala yang dimana manusia itu tidak bisa lepas dari ponsel. Jadi kemana-mana manusia itu membawa ponsel. Oke, selanjutnya saya akan mengidentifikasi nomophobia yang menyerang kalangan-kalangan siswa ya, baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah. Yang pertama ada siswa selalu menempel dengan ponsel, maksudnya siswa kemana-mana itu membawa ponsel ya. Jadi dari mereka pulang sekolah atau bahkan di sekolah ada yang membawa ponsel. Nah, jadi dari mereka pulang dari sekolah, mereka itu memegang ponsel saat makan atau saat bermain berkumpul dengan teman-temannya. Mereka itu tidak berbicara satu sama lain, malah mereka bermain ponsel atau memainkan semacam game, yaitu termasuk ciri-ciri nomophobia. Mereka terlihat lebih asik bermain ponsel daripada berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Yang kemudian kecemasan saat ponsel tidak ada. Siswa menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat ponsel tidak ada atau kehabisan baterai. Mereka sering merasa panik dan gelisah karena tidak bisa mengakses informasi, bermain game, atau berkomunikasi dengan teman. Jadi siswa juga tak jarang kalau misalnya ponselnya ketinggalan di rumah, jadi mereka itu panik, jadi mereka tidak bisa hidup tanpa ponsel. Kemudian sulit berfokus pada pelajaran. Siswa sulit berkonsentrasi pada pelajaran di kelas karena terlalu sering melihat ponsel. Mereka sering diam-diam melihat ponsel di bawah meja, bahkan saat guru sedang mengajar. Di sini banyak ya kejadian-kejadian seperti ini. Jadi siswa itu bosan atau penjelasan gurunya kurang masuk ke otak mereka. Jadi mereka diam-diam melihat ponsel ke bawah meja. Untuk apa? Untuk bermain game atau untuk sosial media yang lainnya. Ya, kemudian kurang berinteraksi dengan teman. Siswa lebih sering berkomunikasi dengan teman melalui ponsel daripada bertemu dan berinteraksi langsung. Hal ini mengakibatkan kualitas hubungan antar teman menjadi menurun. Jadi siswa itu lebih senang ya berchatting dengan temannya itu melewat ponsel daripada langsung berbicara dengan. Kemudian faktor-faktor yang mendukung terjadinya nomophobia. Di sini ada beberapa faktor ya yang mendukung terjadinya nomophobia di kalangan siswa, yaitu pertama, mudah akses teknologi. Ponsel mudah diperoleh dan harga yang relatif terjangkau membuat siswa mudah mengakses teknologi ini. Yang kemudian konten menarik. Ponsel menyediakan berbagai konten menarik seperti game, media sosial, dan video. Jadi ponsel itu banyak konten-konten yang menarik untuk siswa. Jadi siswa itu terpaku pada ponsel. Jadi mereka lebih asyik di ponsel.
Kemudian kurangnya kontrol orang tua. Orang tua terkadang tidak memperhatikan pola penggunaan ponsel anak mereka. Banyak orang tua yang menyerahkan ponsel pada anak tanpa memberikan batas waktu penggunaan dan kontrol yang tepat. Jadi banyak ya, gak hanya di sekolah menengah, tapi ada juga yang di sekolah dasar itu anak-anak sudah diberikan handphone oleh orang tuanya dan tidak diawasi. Jadi mereka itu terlalu banyak memainkan handphone daripada mempelajari yang sudah dijelaskan oleh guru di sekolah atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, tekanan sosial. Siswa sering merasakan tekanan sosial untuk selalu terhubung dengan teman-teman melalui ponsel. Mereka takut tertinggal dari perkembangan informasi dan tren di media sosial. Jadi kalau bahasa sekarang itu mereka itu tidak mau tertinggal tren ya. Jadi kalau ada tren yang viral mereka ikutin. Jadi kalau misalnya mereka tidak memegang ponsel, jadi mereka akan tertinggal di dalam tren itu. Jadi mereka dianggap kurang update ya. Ya, selanjutnya ada implikasi nomofobia terhadap pendidikan, kehidupan sosial dan kemampuan berbahasa. Nomofobia mempunyai implikasi negatif terhadap pendidikan, kehidupan sosial dan kemampuan berbahasa siswa. Pertama yaitu penurunan prestasi akademik. Nomofobia dapat menurunkan prestasi akademik siswa. Mereka sulit berkonsentrasi di kelas dan lebih terfokus pada ponsel. Jadi karena mereka terlalu sibuk dengan ponsel mereka setiap hari bermain ponsel, setiap jam, setiap menit mereka scroll video atau bermain game. Jadi pelajaran yang ada di otak mereka itu yang sudah dipelajari di sekolah itu jadi hilang. Jadi penurunan nilai yang tadinya bagus jadi rendah karena terlalu banyak menggunakan ponsel. Yang kedua, kemiskinan interaksi sosial. Siswa yang mengalami nomofobia cenderung lebih tertutup dan kurang aktif berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka lebih menyukai berkomunikasi melalui ponsel daripada bertemu langsung. Hal ini menurunkan kualitas hubungan antar teman dan mempersulit pembentukan keterampilan sosial. Jadi mereka lebih suka berkomunikasi dengan temannya lewat ponsel. Kenapa tidak suka dengan bertemu langsung? Ya karena mereka itu kurang ada interaksi sosialnya ya. Mereka itu kekurangan interaksi sosial dan keterampilan sosialnya juga kurang karena mereka lebih suka berkomunikasi di media sosial atau lewat ponsel itu. Kemudian kemiskinan bahasa. Nomofobia atau no mobile phone dapat menurunkan kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena mereka ini istilahnya mereka kan jarang berbicara mungkin ya, karena terlalu banyak memegang ponsel. Jadi mereka bermain saja ponsel, tidak ada komunikasi dengan temannya atau dengan orang lain, atau mungkin ada orang lain yang berbicara, mereka asik mendengarkan video yang mereka scroll itu di handphonenya atau ponsel. Jadi mereka kekurangan bahasa ya. Oke, itu yang sudah saya jelaskan tadi tentang nomofobia atau no mobile phone phobia. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulannya, nomofobia, ketakutan berlebihan terhadap hilangnya koneksi internet atau akses ponsel, merupakan fenomena yang semakin menggejala di kalangan siswa, khususnya tingkat dasar dan menengah. Kemudahan akses teknologi, konten menarik, dan tekanan sosial menjadi faktor pendukung munculnya nomofobia. Dampak negatif nomofobia sangat nyata, meliputi penurunan prestasi akademik, kemiskinan interaksi sosial, dan kemiskinan berbahasa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang nomofobia dan mencari solusi untuk mengatasinya. Orang tua, guru, dan pihak sekolah harus bekerja sama untuk membantu siswa mengatasi nomofobia dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan bimbingan yang tepat. Peran siswa di sini juga harus diberikan pemahaman
tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan mengutamakan interaksi sosial yang tepat atau sehat. Dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat menanggulangi nomofobia dan membantu siswa untuk menikmati manfaat teknologi tanpa terjebak dalam ketakutan dan ketergantungan terhadap ponsel. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang nomofobia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.